Pernah nggak sih lo bingung perusahaan lo tuh udah hitung laba bersihnya 10 miliar menurut pembukaan akuntansi. Tapi kok pas mau lapor dan berpajak ke KPP angkanya bisa berubah drastis. Emang orang pajak itu punya ilmu gaib ya? Ya enggak lah, makanya jangan banyak bolos tes perpajakan. Ini namanya laporan perusahaan itu harus melalui konsultasi fiskal. Jadi sederhananya laporan keuangan komersial itu kan isinya pakai SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah tujuannya yaitu buat info internal bisnis sama nanti investor. Bener lah apa yang diomongin sama Tania. Sedangkan kalau Direktorat Jenderal Pajak itu punya aturan mainnya sendiri, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuannya tuh murni buat menghitung keadilan pajak yang harus disetor ke negara. Karena kepentingan dan tujuannya tuh beda, ya otomatis poin pendapatan dan biayanya juga beda guys. Nah, perbedaan cara pandang antara akuntansi dan juga komersial itu sama ketentuan fiskalnya ini secara garis besar dibagi jadi dua jenis perbedaan utama. Ada yang namanya beda tetap, ada juga yang namanya beda waktu. Nah, yuk kita bedah satu-satu biar lo semua nggak pada kesasar. Yuk kita bedah yang pertama dulu, beda tetap atau permanent different. Sesuai namanya, yang tetap ini tuh jenis perbedaan yang sifatnya permanen sampai kiamat. Menurut standar akuntansi, itu tuh diakui sebagai biaya atau penghasilan, tapi menurut undang-undang pajak, hal itu tuh nggak pernah diakui selamanya. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, contoh realnya itu kayak biaya sumbangan yang nggak ada izin resminya, tindak pidana, atau perusahaan itu ngasih natura alias fasilitas mewah non-kerjaan buat karyawan tapi pakai duit kantor. Nah, di akuntansi sendiri itu boleh dibebanin, tapi di fiskal langsung dicoret dan nggak diakui sebagai pengurang laba. Nah, kebalikannya ada yang namanya beda waktu atau temporary difference. Ini tuh kayak hubungan LDR guys. Sekarang emang kelihatan beda pendapat gitu karena masalah waktu pengakuan di tahun berjalan. Tapi nanti di masa depan, pas masa manfaat asetnya itu habis, total nominal tuh akhirnya bakal jadi sama persis. Contoh hukumnya yang paling valid itu ada di UU PPH pasal 11 mengenai metode penyusutan aset tetap. Misal nih, kalian beli mesin produksi yang harganya 100 juta. Nah, berdasarkan akuntansi komersial, itu maunya disusutin pakai metode garis lurus yang selama 5 tahun. Berarti setahunnya itu biayanya 20 juta. Tapi berdasarkan aturan pajak, itu tuh masuknya ke kelompok 1, di mana itu disusutin pakai metode saldo menurun dengan tarif 50%. Berarti di tahun pertama, penyusutan menurut pajak itu 50 juta, sedangkan akuntansi cuma 20 juta. Nah, selisih 30 juta itu yang namanya beda waktu. Tahun pertama, biayanya beda jauh. Tapi kalau udah lewat masanya, total biaya yang disusutkan ujung-ujungnya bakal sama-sama 100 juta. Nah oke, sekarang kan kita udah tahu nih bahwa aturan akuntansi dan aturan pajak itu ternyata nggak selalu sejalan. Ada yang beda karena yang nggak pernah diambil pajak, ada juga yang cuma beda waktu pengakuannya aja. Nah, masalahnya kalau anggaran akuntansi sama anggaran pajak bisa beda, perusahaan nggak bisa langsung pakai laba komersial buat hitung pajak berutangnya. Makanya diperluin pajak penyesuaian yang namanya rekonsiliasi fiskal. Tujuannya itu supaya laba menurun mingguan bisa sesuai menjadi atau menurut ketentuan pemerintah. Nah, pertanyaannya, penyesuaian itu dilakukannya di mana? Nah, yuk kita masuk ke mekanisme yang paling penting dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi fiskal. Karena adanya perbedaan tetap dan beda waktu yang sudah kita bahas tadi, disinilah perusahaan wajib melakukan penyesuaian angka laporan keuangan lewat mekanisme yang disebut koreksi fiskal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu koreksi fiskal positif. Gampangnya begini, koreksi positif itu terjadi ketika ada biaya-biaya yang udah dicatat di akuntansi komersial, tapi ternyata dilarang atau nggak diakui oleh aturan perpajakan, atau istilah kerennya non-deductible expense. Nih, aku kasih simulasi kasus nyata berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Bayangin laba komersial perusahaan kalian itu 500 juta. Tapi di dalam biaya operasional kalian tuh masukin denda sanksi pajak sebesar 10 juta. Sama biaya makan-makan mewah bareng klien sebesar 20 juta. Tapi kalian lupa nggak bikin daftar nominatifnya. Nah, karena denda pajak tadi itu dilarang dan juga biaya makan-makan itu nggak ada daftar nominatif yang sah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 27/PJ/1986, maka total 30 juta tadi itu harus dikoreksi positif alias dihapus dari pos biaya. Nah, efek matematikanya gimana? Nah, laba komersial yang tadinya 500 juta ditambah sama biaya yang dicoret tadi 30 juta, jadi laba fiskal perusahaan naik jadi 530 juta.
Karena laba pajak yang dikenakan itu naik, otomatis pajak terutang yang harus disetor ke kas negara bakal makin bengkak. Eits, tapi tenang dulu, jangan langsung panik. Karena selain koreksi yang bikin bayar pajak itu makin naik, ada juga malaikat penyelamat yang namanya koreksi fiskal negatif. Nah, benar banget sama yang dibahas Ais tadi. Koreksi fiskal negatif ini fungsi utamanya adalah sebagai penyeimbang yang bakal ngurangin laba komersial. Dan untuk dapetin angka laba fiskal yang lebih adil. Kenapa angkanya nggak dikurangin? Biasanya karena perusahaan kalian itu dapat penghasilan yang menurut undang-undang itu bukan objek pajak. Atau penghasilan itu ternyata udah dikenakan dengan PPh final. Dasar hukum pengecualiannya bisa kalian cek di UU PPh pasal 4 ayat 3. Tapi contoh paling sering di laporan keuangan perusahaan itu adalah pendapatan bunga deposito di bank. Misal, di laporan komersial itu mencatat pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta. Nah, pas uang bunga itu masuk ke rekening kas perusahaan, kan nominalnya sebelumnya udah dipotong pajak otomatis sama pihak bank sebesar 20% di depan. Jadi pas dihitung pajak tahunan di akhir tahun, pendapatan bunga 15 juta ini wajib dikeluarkan lewat koreksi negatif. Nah, yuk kita hitung. Kalau labanya tadi itu 530 juta, dikurang sama koreksi negatif dari bunga deposito 15 juta, maka laba fiskalnya itu bakal turun jadi 515 juta. Tujuannya itu apa sih? Ini supaya perusahaan kalian nggak terkena dampak pemajakan berganda atau double taxation. Karena bayar pajak 2 kali untuk uang yang sama itu rasanya perih banget. Sama kayak kalian diduain pas lagi sayang-sayangnya. Jadi setelah koreksi positif dan koreksi negatif dilakukan, kita akhirnya bisa mendapatkan angka laba fiskal yang jadi dasar penghitungan pajak perusahaan. Nah, betul banget tapi gak semua jenis penghasilan harus ikut masuk dalam lingkungan laba fiskal tersebut loh. Nah, ada beberapa penghasilan yang perlakuan bandingnya itu berbeda karena pajaknya itu udah disesuaikan secara khusus sejak awal. Nah, penghasilan itu yang dikenal dengan istilah PPh final. Yuk, kita bahas lebih lanjut karena materi ini sering banget muncul dalam praktik perpajakan. Tadi kan kita sempat mention nih soal PPh final. Nah, ini tuh adalah materi penutup kita yang nggak kalah krusial, di mana payung hukum utamanya itu diatur di dalam UU PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bisa dibilang PPh final ini adalah kasta tertinggi dari segala kepraktisan di dunia perpajakan. Disebut final karena begitu kalian menerima penghasilan dari objek tersebut, pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja atau disetor lunas sendiri saat itu juga. Dan keuntungan paling enaknya itu penghasilan jenis ini nggak perlu kalian gabungin lagi sama penghasilan operasional lainnya di akhir tahun buat dihitung ulang pakai tarif progresif pasal 17 yang ribet itu. Pas waktu lapor SPT tahunan badan atau pribadi, kalian tinggal cantumin nominalnya di lampiran khusus penghasilan final. Nah, urusan kalian sama negara itu bakal langsung finish di tempat. Nah, biar kalian nggak bingung, ini dia rangkuman peraturan pemerintah atau PP paling terbaru mengenai objek PPh final yang wajib kalian tahu. Pertama, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Ini tuh terkena tarif 10% flat dari jumlah bruto dan diatur berdasarkan PP nomor 34 tahun 2017. Jadi, kalau kalian dapat duit sewa ruko 50 juta, pajaknya langsung 5 juta. Selesai. Kedua, penghasilan bunga deposito dan tabungan. Kena tarif 20% sesuai PP nomor 131 tahun 2000. Ini yang dipotong otomatis sama pihak bank tiap bulan. Ketiga, penghasilan dari hadiah undian atau giveaway. Ini tuh kena tarif 25% dari bruto hadiah. Diatur berdasarkan PP nomor 132 tahun 2000. Ingat ya, hadiah undian, bukan hadiah dari mantan. Nah, dan keempat, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kayak transaksi jual beli rumah gitu. Nah, itu tuh dikenain tarif 2,5% sesuai mandat PP nomor 34 tahun 2016. Gimana nih teman-teman? Ternyata kalau dibedah pakai bahasa tongkrongan, simulasi angka, dan analogi yang real, materi konsolidasi fiskal gak semenakutkan dan gak sesuka yang dibayangkan kan? Intinya tetap diingat ya, koreksi positif bikin laba fiskal naik, sementara koreksi negatif bikin laba fiskal itu turun. Sedangkan PPh final adalah jalan ninja biar bayar pajak bebas dari segala drama ribet. Yuk, mulai melek sama hukum perpajakan dari sekarang. See you in the next content, guys. Bye-bye.